Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, saya Gabriela Rosa Pangestika, perwakilan dari kelompok 1 dengan tema gangguan pemenuhan kebutuhan oksigenasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kami yang berjudul Asuhan Keperawatan pada Pasien Infeksi Saluran Pernafasan Akut dengan Pemenuhan Kebutuhan Oksigenasi. Langsung saja, untuk yang pertama saya akan menjelaskan pada bagian bab 1, yaitu latar belakang. ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut adalah penyakit yang dapat menular melalui virus dan bakteri yang dapat tersebar melalui udara dan dapat dihirup oleh orang yang sehat. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar 2018 Jawa Tengah menduduki peringkat pertama dengan jumlah penderita 91.161 orang, dan jumlah tersebut paling banyak berada di daerah Brebes, yaitu dengan jumlah 4.767 orang, dan untuk di kota Surakarta sendiri jumlahnya 1.370 orang. Untuk penularan ISPA-nya sendiri tidak hanya melalui udara, alergi, virus, bakteri, dan jamur, melainkan bisa berasal dari makanan yang terkontaminasi oleh tangan si penderita. Ada juga gejala yang ditunjukkan ketika seseorang terkena ISPA, yaitu dengan batuk-batuk, influenza, sakit kepala, nafsu makan berkurang, diare, lemas, dan tidak nyaman. Dari gejala yang muncul, perlu diberikannya tindakan keperawatan. Salah satunya diberikan fisioterapi dada, seperti penyinaran, clapping, vibration, dan postural drains. Dalam penelitian yang dilakukan Mufaisal, yang berjudul Clapping dan Vibration meningkatkan bersihan jalan nafas pada pasien ISPA, disebutkan bahwa pemberian clapping dan vibration mampu meningkatkan bersihan jalan nafas. Dengan adanya penelitian ini, kami akan menerapkan clapping dan vibration untuk membantu ISPA dalam pemenuhan kebutuhan oksigenasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada bagian bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yaitu virus merupakan penyebab utama timbulnya ISPA dan menyerang saluran pernafasan. Pada awalnya, virus masuk ke tubuh manusia dan menempel pada sel epitel hidung. Dengan adanya proses pernafasan, maka secara tidak langsung virus tersebut terbawa masuk sampai ke bronkus dan saluran pernafasan lainnya. Setelah masuk, virus tersebut dapat menimbulkan gejala berupa demam yang mencapai 40 derajat Celcius, influenza, sakit kepala, radang tenggorokan, lemas, diare, anoreksia, adanya juga sumbatan jalan nafas, suara wheezing, dan adanya stridor. ISPA sendiri memiliki 3 klasifikasi. Yang pertama, pneumonia berat dengan tarikan dinding dada ke dalam. Lalu yang kedua, pneumonia tanpa tarikan dinding dada ke dalam. Lalu yang ketiga, batuk bukan pneumonia. Konsep dasar asuhan keperawatannya dimulai dari pengkajian sampai evaluasi. Untuk pengkajian sendiri dimulai dari yang pertama, data dasar berisi informasi kesehatan klien. Lalu yang kedua, data fokus berisi kondisi kesehatan klien yang menyimpang dari keadaan normal. Lalu yang ketiga, pemeriksaan fisik dilakukan secara lengkap atau head to toe. Diagnosa keperawatannya kami mengambil 3. Untuk yang pertama, bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan spasme jalan nafas ditandai dengan batuk tidak efektif, sputum berlebihan, mengi, wheezing, dan atau ronki kering. Dan diharapkan setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, masalah bersihan jalan nafas dapat teratasi dengan kriteria hasil produksi sputum menurun, frekuensi nafas membaik, pola nafas membaik, dan dyspnea menurun. Lalu untuk diagnosa yang kedua, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan perubahan membran alveolus kapiler
ditandai dengan dyspnea, bunyi nafas tambahan, nafas cuping hidung, pola nafas abnormal. Dan diharapkan setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, masalah gangguan pertukaran gas dapat teratasi dengan kriteria hasil dyspnea menurun, bunyi nafas tambahan menurun, napas cuping hidung menurun, pola nafas menurun. Untuk yang ketiga, gangguan ventilasi spontan berhubungan dengan gangguan metabolisme, ditandai dengan dyspnea, penggunaan otot bantu nafas meningkat, PCO2 meningkat, takikardia meningkat. Dan diharapkan setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, masalah gangguan ventilasi spontan dapat teratasi dengan kriteria hasil dyspnea menurun, penggunaan otot bantu menurun, PCO2 menurun, takikardia menurun. Baik, selanjutnya untuk kerangka teorinya, ISPA disebabkan oleh adanya virus dan bakteri yang masuk ke dalam tubuh melalui udara dan melekat di sel epitel hidung. Dalam proses pernafasan, virus dan bakteri yang tadinya menempel akan ikut terbawa melewati saluran pernafasan dan menyebabkan peradangan. Apabila saluran nafas mengalami peradangan, maka akan terjadi penumpukan sekret dan menyebabkan penderita sulit bernafas. Pada kondisi kesulitan bernafas, penderita akan menggunakan otot bantu nafas secara berlebih, menggunakan pernafasan cuping hidung, dan pola nafas menjadi abnormal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada bagian bab 3, yaitu metodologi studi kasus. Studi kasus ini dilakukan untuk mengeksplorasi masalah asuhan keperawatan pada seorang klien dengan penyakit ISPA dalam pemenuhan kebutuhan oksigenasi dengan pemberian clapping dan vibration yang akan dilakukan pada tanggal 19 Mei 2020 di Rumah Sakit Muardi. Untuk mengeksplorasi lebih dalam akan dilakukan wawancara kepada klien dan keluarga, pengamatan dengan melakukan pemeriksaan fisik, dan mengumpulkan data tentang riwayat kesehatan klien. Nantinya, hasil studi kasus ini akan disajikan dalam bentuk narasi dan diberikan tabel serta data-data pendukung lainnya. Sebelum melakukan studi kasus ini, kami meminta persetujuan kepada klien dengan memberikan informed consent dan menjelaskan tindakan apa yang akan kita lakukan. Selain itu, kami juga menjamin identitas dan data-data klien dengan tidak menuliskan atau menyebutkan namanya, dan menjaga kerahasiaan klien dan tidak menyebar luas informasi yang didapat. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang belum paham, bisa ditanyakan ya teman-teman. Saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.